lagi deh. Besar. Nah, ini deh. Harusnya lebih besar. Oke. Nah, menuju gereja apostolik transformatif. Nah, di sini ada subjudulnya Studi Pengembangan Gerakan Gereja Apostolik Transformatif di GBI Gatot Subroto Jakarta. Oke. Nah, saya tidak mempromosikan GBI Gatot Subroto. Saya tidak mengatakan gereja ini lebih baik dari gereja yang lain. Saya tidak mengatakan gereja ini lebih apostolik, lebih transformatif dari gereja lain. Tetapi ini adalah disertasi. Jadi studi yang benar-benar ada datanya ya teman-teman ya. Ada datanya dan ini sudah dipertahankan di sekolah di kampus yang paling bagus se-Indonesia ini di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia ya. Ini sudah dipertahankan dan STTBI sudah memberikan gelar doktor teologi kepada Pendeta Johan Handoyo ya. Jadi atas alasan itu saya berani mengangkat ini untuk jadi materi referensi dalam kuliah misiologi kita ya. Oke, pertanyaannya pertama, kita lagi bicara misiologi. Kenapa mengangkat isu soal gereja? Jawabannya cuma satu teman-teman. Dari semua program misi yang pernah dijalankan dari zaman dahulu kala, yang paling efektif, paling banyak memenangkan jiwa-jiwa, paling banyak mengubahkan baik itu suatu komunitas, baik itu suatu budaya, bahkan satu suku atau satu bangsa, yaitu cuma satu, program misi yang membangun atau merintis gereja. Ya. Jadi di awal ini saya rindu sekali dari teman-teman ini, tadi berapa orang ya? Dari teman-teman di 53 orang ini, dari 53 sama saya 54 orang ini, kita harapkan setelah teman-teman lulus setidaknya 10-20 gereja baru ya didirikan ya. Setuju ya, teman-teman ya? Jadi saya rindu setelah teman-teman lulus dari kelas misiologi ini, ada satu api, ada satu semangat yang membara untuk teman-teman. Saya ingin bikin gereja, bukan bikin, sorry ya, saya bahasakan dengan cara yang baik. Saya ingin merintis gereja yang baru. Saya ingin merintis gereja yang baru. Amin ya. Jadi, nah, kabar baiknya teman-teman, di era internet ini, untuk buat gereja itu mungkin nggak perlu modal, ya. Teman-teman mungkin nggak perlu punya gedung gereja, mungkin nggak perlu punya segala macam alat-alat yang canggih. Bahkan kita bisa buat gereja di internet. Kita bisa buat gereja di Zoom. Kita bisa buat gereja lewat WhatsApp. Ya. Jadi dengan kecanggihan teknologi, dengan teknologi yang ada ini, kita bisa manfaatkan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan selain menjangkau jiwa-jiwa, kita juga memuridkan mereka. Ya tentu saja kalau sudah percaya Tuhan, yang kita jangkau, terus mengaku Yesus sebagai Tuhan mereka, kan harus dibaptis ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya jarak jauh ngebaptisnya gimana ya? Oke ya. Ya coba masuk ke kolam ya, siap. Kepalanya jangan dulu, badannya dulu, sampai perut aja itu airnya ya, ntar ya. Saya hitung sampai 3 ya. Nanti saya bilang, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Masuk kau, masuk. Ya itu menarik juga itu. Kalau teman-teman bisa bikin seperti itu beneran orangnya percaya Tuhan. Kemudian teman-teman video kan itu
itu viral itu kayaknya itu bisa trending itu di GBI ya. Ya, cuma kalau sudah seperti itu ya kita juga harus seperti Rasul Paulus ya, teman-teman. Rasul Paulus. Oke, saya mau tanya dulu. Ini sedikit tentang pengantar perjanjian baru ya. Teman-teman tahu nggak bahwa surat Roma, surat yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat Roma itu dikirimkan sebelum Rasul Paulus pernah ke Roma. Ada yang pernah dengar? Ada yang tahu nggak? Kalau surat-surat yang lain, semua kebalikannya. Seperti Rasul Paulus merintis jemaat di Korintus, katakanlah. Setelah Rasul Paulus mendirikan jemaat di Korintus, Rasul Paulus ke kota lain, kembali lagi ke base camp-nya, ke Antioquia. Kemudian Rasul Paulus menulis surat untuk menguatkan jemaat yang sudah dirintisnya. Nah, untuk surat Roma itu satu hal yang sedikit berbeda ya. Tuh, ini sekedar informasi ya. Nanti teman-teman belajar. PBU 1 sudah ngambil belum semester ini? Sudah belum? Oh, belum. Semester depan berarti ya. Oh, oke, oke. Oh, masih masih perjanjian lama kalian ya. Belum, belum kena Kristus kalau gitu perjanjian lama. Waduh. Oke. Nah, kenapa saya bahas ke situ ya? Oke lah, oke. Nah, balik yang tadi ya. Soal seperti contoh kasus di jemaat Roma. Jemaat di kota Roma itu Rasul Paulus kirim surat dulu. Suratnya sudah dibaca sama orang-orang Roma, kemudian Rasul Paulus baru datang. Nah, jadi maksud saya, kalau teman-teman misalkan menjangkau orang-orang di internet, kemudian mereka tersentuh hatinya, mereka digerakkan Roh Kudus, percaya Tuhan Yesus. Nah, setelah percaya Tuhan Yesus ya teman-teman datangi gitu maksudnya ya. Ketemu secara onsite, ketemu sama siapa itu? Jangan dicoret-coret dong. Siapa tadi? Johan nih. Johan nih. Ya, nggak apa-apa. Oke, oke. Nah, jadi kalau sudah tetap harus onsite ya, teman-teman ya. Jadi nanti misalnya ini sekarang juga kan saya ngajar secara online sama teman-teman. Cuma kalau misalnya nanti teman-teman wisuda, teman-teman lulus, ya nanti saya akan datang lah onsite, oke? Ya, seperti itu. Oke, jadi alasan kenapa saya mengangkat isu gereja dalam misiologi, karena program misi yang paling efektif itu ya buat gereja, teman-teman ya. Mengutus misionaris, buat sekolah, buat rumah sakit, ya jadi berkat. Orang disentuh oleh kasih Kristus, orang jadi pintar, ya gitu. Tapi satu hal yang berbeda dengan gereja. Gereja itu punya janji Tuhan, teman-teman. Tuhan Yesus katakan kepada Simon Petrus, katakan, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Nah ini, gitu. Ini satu janji yang sangat kuat, yang diberikan cuma pada gereja. Terus satu hal lagi, satu-satunya organisasi yang bisa mengubahkan hidup seseorang, benar-benar berubah, cuma gereja. Oke, kita lanjut ya. Kita akan belajar mengenai gereja apostolik transformatif. Ini teman-teman bisa lihat ada 467 halaman ya. Kalau kita baca bareng-bareng tentu nggak akan sempat ya. Jadi kita akan loncat-loncat sedikit ya. Kita akan pilih-pilih beberapa bagian. Cuma jika teman-teman bisa baca, sebenarnya bukan jika bisa, harus bisa baca. Orang semua bisa baca ya. Jika teman-teman mau meluangkan waktu, ini saya kasih sama Gabriel ya. Link ininya, nanti Gabriel bisa taruh di grup ya.
Ini bisa dibuka juga di handphone teman-teman. Jadi sambil nunggu, sambil dalam perjalanan, bisa baca lah ya. Kita orang sekolahan ya, orang belajar ya, supaya bisa tambah pintar. Jadi bukan cuma nunggu, tapi bisa sambil menunggu, nggak cuma buang waktu, kita bisa tambah pintar. Oke, yang pertama yang saya ingin tunjukkan sama teman-teman itu adalah mengenai referensi. Referensi yang digunakan, sumber referensi dari Pak Johan Handoyo ini ya. Oke, kita bisa lihat di 158, halaman 158 ya. Nih, 158. Ya, nanti teman-teman bakal seperti ini juga. Ini lagi loading ya, karena ini online di Google Drive. Ya, kita tunggu dulu ya. Nanti teman-teman akan bertemu dengan nama-nama yang mungkin bahasa saya itu ada gembala-gembala, pemimpin-pemimpin gereja dari gereja yang berbesar. Kalau bahasa keren itu kan mega church gitu kan. Gereja yang besar gitu ya. Tentu ya bukan saya apa ya? Saya sangat mengagung-agungkan mega church ya. Cuma kalau saya tanya sama teman-teman ya secara fair gitu. Kalau kita belajar, kita mau belajar sama yang besar atau sama yang kecil, teman-teman? Kita mau belajar sama yang besar ya. Ya kita nggak bilang yang besar lebih sukses dari yang kecil ya. Ini cuma hal yang apa ya? Yang umum lah, yang umum ya. Kayak kalau biasanya kita katakanlah kita di luar konteks gereja ya. Kalau ada satu orang pengusaha yang punya toko, katakanlah toko yang cukup besar, pekerjanya 10 orang, ya, dibandingkan sama ada satu orang pengusaha yang lain, punya toko juga. Nah, karyawannya atau stafnya ada 100 orang. Menurut teman-teman, yang umum ya, secara dunia gitu ya, yang dikatakan lebih sukses yang karyawan 10 atau karyawan 100? Ada komen? Betul. Bro, yang di hybrid dinyalain aja deh itunya ya, mic-nya ya. Biar seru gitu ya. Oke. Nah, ini juga jadi ini sih ya saya sebelumnya minta maaf. Sebelumnya minta maaf, saya tidak sama sekali tidak mengecilkan. Mungkin ada ya mungkin bukan mungkin ada, lebih banyak gereja-gereja yang jemaatnya katakanlah mungkin di bawah 100 gitu atau di bawah 1000 daripada gereja yang jemaatnya di atas 1000. Betul ya? Tuh gitu. Saya tidak mengecilkan yang jemaatnya sedikit ya. Mereka bayar harganya sama. Gembala-gembala pemimpin-pemimpinnya mereka bayar harganya sama. Mereka kasih kepada Tuhannya sama. Kasih kepada jemaatnya sama. Tapi mungkin ada beberapa hal teknis yang diketahui oleh gembala-gembala yang gerejanya besar. Yang tidak diketahui oleh yang gerejanya nggak terlalu besar. Nah, ini yang saya rindu. Kita bisa belajar sama-sama ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Ini nama-nama responden yang diwawancara oleh penulis ini, peneliti ya. Ini teman-teman kalau misalnya ingin janji ketemu sama orang-orang yang nama-nama tertulis ini ya, saya pikir nggak akan semudah itu loh. Sekalipun teman-teman bilang saya mahasiswa STTBI gitu ya. Ini teman-teman nanti bisa lihat, saya
Saya scroll aja ya secara sederhana pelan-pelan scroll supaya teman-teman tahu. Nanti kalau teman-teman iseng bisa lihat salah satu namanya, cari di Google ya. Saya jamin ada itu di Google namanya. Nanti akan teman-teman tahu ini orang-orang yang ditulis ini namanya ini bukan orang sembarangan. Ini bukan orang-orang yang baru belajar perintis gereja gitu. Teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa research sendiri. Ini orang-orangnya. Ya mungkin ini teman-teman nggak asingnya ini ya. Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua Sinode kita. Nih, Pak Rubin itu bukan, ya bahasa sekarang itu bukan pendeta kaleng-kaleng ya, teman-teman ya. Bukan yang baru buka gereja gitu, terus tiba-tiba diangkat jadi ketua sinode. Enggak, gitu ya. Pengalaman beliau kaya sekali ya, beliau-beliau ini semua ya. Oke. Nah, lihat banyak sekali nih teman-teman. Nama-nama besar ini. Jadi, saya harap dengan saya menunjukkan nama-nama besar ini, saya rindu teman-teman jadi ada passion, pengen tahu orang-orang ini, gembala-gembala yang gerejanya besar-besar ini, mereka punya pandangan apa sih tentang gereja? Gereja itu dalam pikiran hamba-hamba Tuhan ini seperti apa? Ya, coba nanti dibaca ini. Oh, ini kan 400 sekian halaman, tapi ini nggak sampai 10 menit aja kita udah sampai 160 halaman ya. Nggak akan lama teman-teman ya untuk bacanya. Oke, nah kita akan mulai baca mengenai ini teman-teman ya. Kita akan baca di halaman 176 mengenai Gereja Apostolik Transformatif. 176. 7, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, oke, Gereja Apostolik Transformatif. Kita akan sama-sama baca ya, teman-teman ya. Ini para gembala rayon atau pimpinan rayon GBI Gatsu secara umum memiliki keyakinan kuat bahwa GBI Gatsu telah memenuhi kriteria sebagai gereja apostolik transformatif. Nah, ini mulai identifikasinya. Ini menurut Pak Dr. Gede Widiada, Pendeta Sabta Tanadi, identifikasi sebagai gereja apostolik transformatif dikarenakan gereja itu bergerak di bawah kendali Roh Kudus dan gereja yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Ini juga disampaikan oleh Pendeta Budi Sastra Diputra. Pendeta Budi Sastra Diputra ini adalah ketua STTB The Way ya. Jadi salah satu indikasi gereja apostolik transformatif itu diberdayakan Roh Kudus. Jadi teman-teman, saya boleh tanya nggak, siapa yang rindu perintis gereja baru? Haleluya, puji Tuhan ya. Saya doakan Tuhan teman-teman ini jadi sesuai dengan iman teman-teman ya. Nanti lulus dari STT Betel, merintis gereja-gereja baru. Haleluya. Nah, ini indikasi yang pertama, gereja itu harus penuh Roh Kudus. Gereja itu harus dikendalikan, harus diberdayakan oleh Roh Kudus. Oke, lanjut. Gereja dituntun Roh Kudus, gereja itu melayani secara profetis dan dinamis, juga disertai tanda heran dan mujizat. Oke. Tadi teman-teman yang angkat tangan, nanti kita merintis gereja sama-sama, kita harus selalu punya pengharapan
kita harus selalu punya iman bahwa tanda-tanda heran dan mujizat itu masih terjadi. Dan itu harus terjadi, teman-teman. Nanti kita akan bahas itu ya. Kita akan bahas di pertemuan ke-13. Signs and Miracles in Mission, ya. Teman-teman baca kitab Kisah Para Rasul, di setiap tempat Rasul Paulus menginjili, setiap kota, itu pasti ada tanda-tanda heran, pasti ada mujizat. Di satu pulau, Pulau Malta, ketika Rasul Paulus terdampar di pulau itu, ketika mereka membuat api unggun, kemudian ketika Rasul Paulus melemparkan kayu dari api unggun itu, keluar ular yang menggigit tangannya Rasul Paulus. Kemudian orang-orang setempat katakan, wah, ini orang berdosa. Dia selamat dari badai yang begitu besar di laut, tetapi sampai ke darat dipatuk ular berbisa. Ini pasti orang berdosa katanya. Tetapi apa yang terjadi? Ada mujizat. Ada tanda-tanda heran. Rasul Paulus cuma mengebaskan tangannya, kemudian ular itu masuk ke api, ularnya mati. Rasul Paulusnya tidak mati. Malah orang-orang setempat mengatakan Rasul Paulus itu dewa. Kenapa? Karena melihat tanda-tanda dan mujizat. Ya, sampai di sini teman-teman mengerti ya. Kalau misalnya Rasul Paulus dipatuk ular terus mati gitu ya, kita nggak akan mengenal cerita itu ya. Oke, jadi salah satu poin yang kuat, yang pertama untuk kita merintis gereja, gereja itu penuh Roh Kudus. Dan saat gereja itu penuh dengan Roh Kudus, tanda-tanda heran dan mujizat itu pasti terjadi. Pasti itu. Teman-teman baca kitab Injil ya, kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Teman-teman baca ya, ada nggak satu momen di mana dituliskan hari ini Tuhan Yesus tidak buat mujizat? Nggak ada. Sekalipun ada di satu kota di Nazaret, karena orang-orang menolak Tuhan Yesus. Perhatikan ya, sekalipun ditolak, saat ditolak pun Tuhan Yesus dikatakan, Tuhan Yesus di kota itu mengadakan sedikit mujizat. Karena orang-orangnya menolak. Jadi mau ditolak pun, misalkan nanti teman-teman menginjil, ditolak pun, tanda-tanda heran, mujizat itu tetap harus terjadi. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya, menurut Pendeta Andi Markus, gereja apostolik transformatif adalah gereja di mana peran gembala pembina secara aktif mempersiapkan murid-murid atau generasi ke generasi untuk menyelesaikan amanat agung secara berkesinambungan. Nah, di sini yang saya highlight itu ada soal murid-murid, mempersiapkan murid, soal pemuridan. Ya, saya percaya teman-teman masuk ke STT Bethel bukan cuma untuk menimba ilmu, tetapi supaya dimuridkan, menjadi murid Kristus, jadi murid Alkitab, murid Roh Kudus, dimuridkan. Dan harus mau dimuridkan juga di gereja lokal, ya. Jangan tidak tertanam di gereja lokal. Sekalipun mungkin gembala di gereja kita itu bukan lulusan sekolah teologi, beliau tidak punya gelar teologi, beliau tidak pernah mengenyam pendidikan teologi. Teman-teman yang mengenyam pendidikan teologi tidaklah elok untuk merendahkan beliau gitu ya. Tapi teman-teman bakal bisa memperlengkapi, memperkaya pelayanan gembala teman-teman ya. Jadi mau sekalipun mungkin secara teologi pengetahuan teman-teman di atas gembala, tapi tetap harus tertanam, tetap harus ada penundukan diri. Oke, ini bicara tentang pemuridan, harus mau dimuridkan. Kemudian poin yang kedua tentang
penyelesaian amanat agung secara berkesinambungan. Ya, amanat agung ini diberikan Tuhan Yesus sekitar 2000 tahun yang lalu. Yang menerimanya siapa, teman-teman? Yang menerima amanat agung itu murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan itu notabene kebanyakan itu orang-orang biasa, teman-teman ya. Nelayan, banyaknya nelayan gitu, karena banyaknya kan 12 murid itu orang-orang Galilea ya. Nelayan, mungkin ada Matius pemungut cukai. Pemungut cukai mungkin lebih berpendidikan ya, mungkin. Tetapi sisanya itu orang-orang biasa. Nah, waktu orang-orang biasa itu diberikan perintah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang saya membayangkan mereka sih bengong ya. Jadikan semua bangsa murid gitu kan. Ya, jangankan semua bangsa gitu kan. Wilayah Israel pada masa perjanjian baru itu ada di bawah penjajahan Romawi. Ini nanti teman-teman belajar di PBU 1 ya. Pengantar dan pembelajaran perjanjian baru. Ya, nantilah ya, teman-teman kan masih perjanjian lama ini. Semester depan berarti. Nah, ini sampai di mana tadi saya jadi bingung. Oh ya, ini karena orang-orang itu orang-orang biasa yang kecenderungannya, bahkan Petrus dan Yohanes di Kisah Para Rasul dituliskan sebagai orang yang tidak berpendidikan. Waktu orang tidak berpendidikan mikir, jadikan semua bangsa muridku. Mungkin mereka nggak masuk akal gitu. Tapi mereka cuma ikuti. Disuruh Tuhan, nantikan janji Bapa di Yerusalem, jangan tinggalkan Yerusalem. 10 hari mereka berdoa bersama-sama. Kemudian terjadilah apa yang ditulis dalam Kisah Rasul 2. Apa itu? Roh Kudus dicurahkan. Ya. Teman-teman harus mengerti juga mengenai 120 orang ini gitu. 120 orang yang menulis yang berdoa bersama-sama ini ya. Itu dituliskan di 1 Korintus, saya lupa, ntar ya, saya coba cari ya. Ini kalau saya lupa ayat, teman-teman. Sekarang itu ada yang namanya Google, teman-teman. Teman-teman tahu Google nggak? Ya, saya biasa ketik di Google ya. 120 orang murid. Kemudian ada 500 orang. Nah, Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, ini yang paling atas nih, ratusan orang melihat Yesus sebelum Pentakosta. Ini jw.org. Ada yang tahu nggak ini website apa? Yang di onsite, coba yang di onsite. Nyalain aja yang di onsite. Mic-nya nyalain aja. Ada yang tahu nggak JW? Siapa tuh nggak kedengaran, nggak jelas. Betul. Jehovah Witness ini, saksi Yehova. Bukan Jokowi, bukan Jokowi Dodo. Ini Jehovah Witness ini. Nih ya. Jadi kalau teman-teman disuruh buat paper, disuruh research, udah gitu begitu referensinya ngambil dari jw.org, saya coret langsung ya. Oke. Mana ini? 500. Saya ganti kata ini ya. 500 orang melihat Yesus naik. Yesus naik ke surga. Mana ayatnya nih? Nah, ini nih 1 Korintus 15 ayat 6. Saya buka ya. 1 Korintus 15 ayat 6.
saya share screen. Concordance. Nah, oke. Besarin dikit. And that he-nya di sini Jesus ya. He was seen by Cephas, then by the 12. Ayat 6-nya, after that, he-nya Jesus juga, he was seen, dia terlihat by over 500 brethren at once. Brethren, of whom the greater part remain to the present. The greater part remain to the present. Oke, ya. Bahasa Indonesianya ini. Bahasa Indonesianya dikatakan, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Oke. Jadi di sini setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Ya. Tetapi pertanyaannya, kenapa yang menanti-nantikan Tuhan berdoa yang mengalami Pentakosta cuma 120 orang? Ada yang tahu nggak menurut teman-teman kira-kira kenapa? Yang 400, yang 300 atau 400 orang itu pada kemana gitu? 120 orangnya ya, ini Kisah Rasul pasal 1 ya. Kisah 1, kita lihat nih. Lihat mana nih? Nah. Kira-kira 120 orang banyaknya. Nih, ayat 15. Ya. Jadi, ya mungkin kita nggak tahu ya kenapa mereka nggak ada. Mungkin berhalangan, mungkin sakit, dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi fokus kita cuma satu gitu. Kita mau jadi yang 500 atau mau jadi yang 120 ya. Kalau misalnya kita mau menghakimi, kita bilang, wah ini yang 300 sekian orang ini nggak mau ikut berdoa. Oh ini yang 300 sekian ini nggak bertekun. Wah itu saya angkat tangan ya. Itu ke penafsiran masing-masing. Hermeneutik belum ya? Mata kuliah hermeneutika belum kan, teman-teman? Oke, boleh bantu saya nggak salah seorang chat di Zoom ya, chat di Zoom yang semester ini mata kuliah apa saja yang teman-teman ambil ya, biar saya ini biar kita lebih nyambung ya. Oke, nah jadi yang jadi masalah yang itu yang tadi saya sampaikan, kita mau jadi yang 500 orang, kita terkagum-kagum, kita terheran-heran melihat, wah Yesus bangkit, haleluya, luar biasa, saya percaya Yesus itu Tuhan. Tetapi waktu Tuhan Yesus bilang, jangan tinggalkan Yerusalem, nantikan janji Bapa. Nah, waktu dikasih seperti itu, perintah seperti itu, ada atau enggak kita gitu. Karena yang dituliskan itu yang ada ini 120 orang saja kira-kira gitu ya. Kita mau jadi yang 500 yang wah, atau kita yang mengalami ini. Kisah Rasul pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, di sini mereka ini termasuk di situ nanti ya, yang saya harapkan ya kita semua ada di situ ya. Jadi nanti akan ada pencurahan Roh Kudus yang besar, itu akan terjadi lagi, teman-teman. Kenapa? Karena kitab Yoel menuliskan itu. Kitab Yoel menuliskan apa? Ini yang dikutip sama Rasul Petrus nih ya. Ayat 17. Rasul Paulus mengutip Yoel pasal 2. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah ini, semua manusia. Pertanyaan saya, waktu Pentakosta di Yerusalem 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus turun ke atas semua manusia atau belum? Belum. Penggenapannya sudah digenapi, ya pasal 2, digenapi di sini. Tapi nanti teman-teman akan mengerti bahwa firman Tuhan itu bisa digenapi berulang. Dan dalam intensitas yang semakin besar. Seperti dikatakan Rasul Paulus, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Sampai kita semua diubahkan menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini sudah ada yang chat. Introduksi PL. Jadi PLU 1 ya? PLU 1. Introduksi PL, logika, antropologi, etnologi, bahasa Indonesia, misiologi, pengantar sosiologi agama ya, ilmu komunikasi dasar, bahasa Inggris, psikologi. Wah, ini belajar bahasa Inggris toh. Ini harusnya saya kasih ini aja ya. Referensinya jangan ada bahasa Indonesia ya. Sekalian belajar. Oke, sedikit tips dari saya ya untuk bahasa Inggris. Tips dari saya bahasa Inggris. Saya pelayanan juga sebagai penterjemah. Saya pelayanan sebagai penterjemah bahasa Inggris juga. Tips saya, teman-teman, kalau baca atau ya bacalah katakanlah ya bahasa Inggris. Contohnya nih ya. Kalau baca bahasa Inggris itu yang harus dilihat cuma dua hal yang teman-teman harus cari di setiap kalimat ya. Satu kalimat itu dari mana ke mana? Satu kalimat itu dari huruf besar sampai titik kan? Sampai titik. Nah, sampai sini. Ini satu kalimat. Satu kalimat. Untuk mengerti ini, teman-teman cuma harus cari dua hal. Yang pertama subjeknya. Subjeknya yang mana nih? Subjeknya ini day nih. Ini subjeknya. Kemudian yang kedua itu verbnya. Verbnya apa? Biasanya dekat-dekat sama subjeknya. Nih were. Were itu subjek, verb bukan verb mengerjakan tapi verb to be ya. Jadi udah. Ini aja yang intinya cuma ini they were. They were apa cuma. Baru ini dibaca yang lainnya. Oke, udah selesai ini. Nanti saya dimarahin dosen bahasa Inggris nanti ya. Oke, kita lanjut ke sini ya. Ke disertasi tadi ya. Ini kan keren juga nih teman-teman kan. Mau mikir skripsi aja masih jauh, kita udah baca disertasi kan. Ya, nggak apa-apa ya. Ini kita akan lanjutkan. Oke. Sependapat dengan itu, Janto Simkoputra
menyoroti gereja yang apostolik transformatif adalah gereja yang melaksanakan amanat agung dalam kehidupan dan kesaksian orang yang diutus, seperti Rasul PB sampai ke berbagai bangsa. Lanjut lagi. Gereja sebagai pembawa pesan amanat agung secara dinamis dan aktif. Melalui, ini pembukaan gereja-gereja baru sebagai cara yang paling efektif untuk melayani ke seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa. Kemudian Pak Riki Tampu Bolon. Ini ada anaknya Pak Riki Tampu Bolon kan di kelas kita? Nah, siapa itu? Johan nih. Anaknya Pak Riki nih. Beliau katakan bahwa Gereja Apostolik Transformatif memiliki beberapa ciri penting, antara lain, gereja memiliki visi pemulihan Pondok Daud, gereja mengubah hidup komunitas, dan gereja diutus menjadi saksi untuk memenangkan jiwa serta melakukan perintisan dan penanaman gereja yang baru melalui kelompok sel. Oke. Nah, oke. Ini teman-teman coba dibaca dulu ya. Coba teman-teman baca sampai halaman ini berapa tadi? 177, 176 sampai 185 ya. 176 sampai 185. Coba teman-teman dibaca dulu ya. Saya izin ke toilet sebentar ya. 1 sampai 186 ya. Oke. Silahkan teman-teman baca itu 176 sampai 186. Saya tulis saya chat ke GB ya, 176 sampai 186. Oke. Silahkan. Sudah bisa dibuka di handphone masing-masing ya. Saya izin sebentar.
Oke, teman-teman, ini bisa juga sambil mengerjakan tugas mingguan yang ketiga ya. Yang teman-teman baca ini yang nomor terakhir nih, nomor 3 ya. Oke. Silahkan sambil dituliskan 3 sampai 5 kalimat saja ya. Yang teman-teman dari yang tadi dibaca, tuliskan definisi saudara, definisi teman-teman mengenai gereja apostolik dalam 3 sampai 5 kalimat. Oke, silahkan lanjut ya. Oke, kalau sudah, teman-teman, kita akan bahas mengenai tugas ya, tugas presentasi ya. Tugas presentasi, teman-teman bisa carinya di mana? Di misiologi, kemudian classwork, kemudian ini ada bagian ujian, tugas presentasi. Lihat di sini assignment-nya, instruksinya. Ini teman-teman nanti kelompoknya kan sudah dibagi ya. Kelompoknya sudah dibagi. Jadi nanti teman-teman akan mengerjakan ini masing-masing per kelompok ya. Jadi ada 11 kelompok, akan ada 11 presentasi. Jadi nanti minta tolong ketua kelas Gebi sama Parlin dibantu untuk penjadwalannya ya. Jadi penjadwalannya dibagi 3 pertemuan. Ini 11 presentasi kita akan jalankan dalam 3 pertemuan. Nah, tugasnya yang dipresentasikan apa? Yang pertama, mencari informasi dari sumber pertama mengenai pelayanan. Misalkan yang ini yang nomor 2, kalau nggak yang nomor 5 tentang pendidikan. Nanti teman-teman bisa cari seorang guru atau kepala sekolah atau hamba Tuhan yang bergerak dalam bidang pendidikan. Bentar ya. Oke. Ini teman-teman bisa dibaca penelitiannya. Jadi yang pertama cari informasi sumber pertama, teman-teman bisa wawancara, bisa chat, bisa Zoom. Kemudian yang kedua, informasi dari jurnal terakreditasi Sinta mengenai hal-hal ini, yang 11 ini ya. Yang 11 poin ini sesuai pembagian kelompoknya. Oke. Kemudian nomor 3, teman-teman tanya sama sumber referensi ini, tantangannya apa saja?
minimal 4. Kemudian yang bisa membantu atau sumber daya yang dapat membantu apa saja, itu juga 4. Oke, nah apa saja yang harus dikumpulkan? Ada 2 poin. Yang pertama, slide presentasinya dikumpulkan 1 hari sebelum presentasi. Yang kedua, tulisan atau makalah ringkasan presentasinya. Ini ringkasan ya teman-teman ya, nggak usah panjang-panjang, cuma 2-3 halaman cukup, nggak usah banyak-banyak. Oke, silahkan dibaca dulu, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, silahkan. Oke, teman-teman bisa langsung ke kelompoknya masing-masing saja ya. Ke kelompoknya masing-masing, didiskusikan, kira-kira siapa yang bisa jadi narasumber nih. Narasumbernya. Yang pertama itu art, media, entertainment. Contohnya seperti artis, YouTuber, kalau enggak mungkin selebgram, kalau enggak mungkin juga seperti orang-orang yang bergerak di bidang media, entertainment, dan sebagainya. Kalau di bidang bisnis sudah jelas, di gereja ya gereja, gembala sidang, kemudian development of the poor yang punya pelayanan menjangkau orang-orang miskin, ya, pendidikan, family, sama pemerintahan. Oke, ya teman-teman, saya minta waktunya 1 menit lagi ya. Untuk yang nomor poin kedua, mencari informasi dari jurnal terakreditasi Sinta. Ini saya kasih bantuan sedikit. Teman-teman bisa masuk ke mendeley.com. Masuk ke website mendeley.com. Ya. Saya akan kasih ke Gaby ya. Saya WA ke Gaby. mendeley.com. Nanti teman-teman buat akun di situ. Ini kurang lebih seperti Google. Kalau misalnya teman-teman dapat bagian tentang pendidikan, teman-teman mau cari pendidikan apa? Misalnya pendidikan teologi. Nah, di sini nanti akan muncul jurnal-jurnalnya. Mana cari yang menarik buat teman-teman. Misalkan cari ini
Ini ada yang ini nama jurnalnya nih. Nah, nama jurnalnya ini Dunamis, Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani. Ini kita copy, kita cari lagi Dunamis. Nah, ini kita cari jurnal Dunamis ini di ini Sinta nggak dia ya? Dunamis ini mana nih? Oh ini Dunamis nih di atas ya. Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani Sinta 2. Jadi jurnal ini masuk ya ke Sinta. Ya, seperti itu. Oke. Mudah ya. Silahkan bisa di kelompoknya untuk lanjutkan tugasnya dan bisa dipersiapkan untuk presentasi ya. Teman-teman, jadi pengumpulan slide presentasinya 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi kita kuliah hari Kamis, berarti hari Rabu itu sudah masuk, sudah submit di Google Classroom ya. Ini kan nanti per kelompok, tapi supaya semuanya mengumpulkan, jadi semua teman-teman kumpulin juga. Jadi misalnya satu kelompok kan mungkin 4-5 orang ya. 4-4-nya mengumpulkan slide yang sama gitu ya di Google Classroom-nya. Oke. Mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan kah? Saya serahkan ke ketua kelas. Ada Gebi, ada Gebi onsite apa online Gebi? Gebi online. Yang onsite Parlin ya? Parlin on. Oke, saya serahin sama Parlin. Mungkin ada pertanyaan atau lain sebagainya, komentar atau pertanyaan mengenai tugas. Oke. Semuanya cukup jelas harusnya. Aman. Oke. Ya. Ini masih ada 10 menit. Saya kasih untuk teman-teman diskusi saja ya di kelompok ya. Diskusi di kelompok, setidaknya teman-teman harus sudah menentukan siapa narasumber yang akan diwawancara ya. Nanti teman-teman akan wawancara, teman-teman nanti pastikan belajar bagaimana janji ketemu. Ya, janji ketemu nggak harus ketemu onsite, bisa juga janji ketemu misalnya video call pakai Zoom, itu bisa juga. Kalau nggak tanya pertanyaannya pakai email, pakai chat juga bisa. Oke. Kalau sudah selesai, saya serahkan ke ketua kelas ya. Jadi untuk hari ini Tuhan berkati. Ya, silakan. Pakai PowerPoint. Artikelnya kan informasinya itu ditampilkan dalam PowerPoint. Jadi dari jurnal contoh ya, nih. Contoh jurnal kita cari ini aja ya. Katakan ini. Oh, nggak muncul ya, ntar ya. Dari jurnal nanti teman-teman bisa ini langsung download ternyata. Yang menariknya apa gitu ya? Sebentar. Sebentar ya. Langsung download. Saya cari di Sintanya aja ya, di sini. Nah, misalnya ini. Pendidikan Teologi Multikultur, sebuah sumbangan Pedward. Nah, ini teman-teman misalkan di sini nih. Salah satu pengalaman itu adalah gereja di konteks pelayanan multikultural. Nah, oke.
mungkin dari sini ya. Whitworth menyusun panduan pendidikan teologi untuk pembaruan gereja dengan memakai pendekatan ini. Nah, kalau misalnya ini menarik buat teman-teman, ini di copy, nanti ditaruh di slide presentasinya. Ya, ini cuma informasi yang dari jurnal ini untuk mendukung pelayanan yang ini. Nah, pelayanan yang ini. Jadi sesuai dengan mungkin tadi yang tanya tugasnya apa? Kelompok berapa? Biar mungkin lebih jelas. Yang barusan tanya sorry siapa namanya? Oh, Roy. Ya, Roy. Roy kelompok yang mana, Roy? 2 bisnis ya? Ya ini aja. Oh, oke. Oke, oke. Oke. Oke, oke. Oke, mungkin saya kasih tambahan satu lagi. Teman-teman bisa cari segala macam data dari Google juga ya. Dari YouTube juga boleh ya. Itu kan nanti 11 dibagi satu pertemuan itu sekitar, kita kan punya waktu pertemuan sekitar 100 menit. Jadi kita punya 300 dibagi 11 berapa? 300 dibagi 11 sekitar 25 menit ya. Masing-masing kelompok nanti kebagian 25 menit. Ya 15 menit presentasi, 10 menit tanya jawab ya. Nah, dalam 15 menit itu kalau teman-teman menemukan misalkan video di YouTube yang menginspirasi, misalkan dalam hal pendidikan atau mungkin yang dalam hal government, pemerintahan, ada polisi, ada tentara, tercakup di situ. Nah, teman-teman bisa kutip itu juga video di YouTube ya. Cuma videonya jangan yang panjang-panjang gitu ya. Jangan 15 menitnya nonton video ya. Videonya satu menit saja gitu ya. Boleh itu ditampilin. Sama kalau yang itu yang mau nampilin video dipastiin operatornya juga bisa nampilin video ya. Nanti presentasinya 1 menit ngoprek ininya, ngoprek buat slideshow-nya lama gitu. Oke, itu aja sih paling. Ya, ya silakan. Betul, langsung bertanya kepada orangnya. Jadi makanya ini sekarang teman-teman di kelompoknya coba diskusi siapa yang bisa ditanya ya. Jadi ini mungkin saya langsung aja biar mudah ya. Tadi yang nomor 1 art, media, entertainment. Ini salah satunya mungkin bisa dimasukkan juga sport ya. Sport atau olahraga. Jadi pekerja seni itu bisa musisi, penyanyi, atau yang tadi artis, atau mungkin selebgram, mungkin YouTuber, bisa juga olahragawan, misalkan atlet gitu ya. Cuma atletnya jangan atlet kelas RT ya. Atletnya setidaknya ya yang diutus dari kota misalkan atau wilayah provinsi gitu ya. Jangan yang lomba RT RW teman-teman dibilang atlet juga enggak lah ya. Tuh. Kemudian yang kedua business and marketplace, ini teman-teman bisa tanya pedagang,
bisa tanya. Tapi yang Kristen ya teman-teman ya, yang Kristen. Kan kita pengen tahu pandangan atau perspektif mereka untuk penjangkauan, untuk menjangkau dunia mereka itu bagaimana gitu ya. Oke, jadi harus tanya yang Kristen. Jadi jangan tanya semua artis gitu. Tanyanya ya Daniel Mananta gitu kan. Tanya Denny Sumargo gitu kan. Kalau ada akses gitu. Kalau nggak ada akses ya nggak apa-apa yang lain lah gitu ya. Jangan tanya Deddy Corbuzier gitu ya. Deddy Corbuzier kan pindah beliau ya. Ya itu makanya. Oke. Mungkin di gerejanya teman-teman ada artis atau apa kan bisa itu ya. Oke, lanjut business and marketplace mungkin jelas, gereja juga jelas, development of the poor tadi saya udah singgung. Ada hamba-hamba Tuhan yang melayani orang-orang miskin. Misalkan ada yang melayani anak-anak jalanan, ada yang melayani buat misalkan bagi-bagi sembako misalkan. Nah, seperti itu. Kemudian dalam bidang pendidikan cukup jelas. Misalkan guru Kristen yang di sekolah negeri, kalau nggak di sekolah Kristen, atau kepala sekolah yang Kristen, atau ketua yayasan, dan sebagainya. Family atau keluarga, kita tanya hamba-hamba Tuhan yang bergerak menjangkau keluarga-keluarga. Ya, kalau misalnya gembalanya teman-teman di gereja, itu banyak melayani tentang keluarga-keluarga, banyak yang konseling pernikahan, ada yang misalnya masalah keluarga konseling sama beliau, teman-teman bisa tanya, wawancara. Berikutnya government, ya ini bisa juga seperti PNS, seperti polisi, tentara. Ini RT RW boleh lah, RT RW tapi yang Kristen gitu ya. Teman-teman tanya ketua RT, ketua RW, kalau Kristen ditanya dalam pemerintahan itu seperti gimana sih gitu. Bagaimana menjadi terang, bagaimana kita bisa menjangkau orang-orang di dunia pemerintahan. Kemudian berikutnya generasi X. Generasi X itu apa? Teman-teman bisa cari di Google ya. Generasi X itu kurang lebih, nah ini. Kita cari di Kompas saja ya, apa-apa. Ini, ya silakan. Katolik nggak apa-apa, sama. Ya, sama-sama. Nih, generasi Z itu kelahiran 97 sampai 2012. Ini, nah untuk yang generasi-generasi, teman-teman bisa tanya hamba Tuhan yang berusia rentang sekian. Misalkan ini, 9 sampai 24 tahun. Yang usia 9 sampai 24 tahun, generasi Z, teman-teman bisa tanya, ada nggak yang melayani Tuhan, misalkan jadi pemimpin di gereja, pemimpin pujian penyembahan, pemimpin komisi anak, komisi pemuda, yang usianya segini, teman-teman bisa tanya. Bagaimana menjangkau generasimu? Bagaimana menjangkau anak-anak yang seumuran? Ya. Nah, tetap ini juga sama generasi Y 81 sampai 96, generasi X. Nah, ini teman-teman bisa tanya ya, bisa wawancara ya. Tetapi kalau misalnya udah sampai generasi alfa, ya kita cari generasi alfa. Generasi alfa itu umur berapa sih gitu? Nah ini ada nih, ya. Nggak ada nih. Oh ini nih, ini lebih jelas nih ya. Generasi alfa. Oh beda lagi nih. Ini mah digabungin. Sebenarnya bisa dipisah. Ini tergantung ini ya, tergantung pemecahannya, demografinya. Masing-masing terserah teman-teman mau pilih yang mana, nggak apa-apa. Yang penting ada sumbernya. Generasi alfa usia berapa? Nah, generasi alfa itu yang lahir 2011 sampai 2025. Itu 2011. Jadi 2011 itu berapa tahun? Baru 11 tahun ya, yang paling tuanya pun 11 tahun. Nah, ini kan umur segini kan masih belum
belum bisa ya untuk diwawancarai, teman-teman bisa mewawancarai misalnya guru sekolah minggu. Jadi guru sekolah minggu atau hamba-hamba Tuhan yang melayani generasi alfa. Ya, sampai di sini cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan nanya sama anak 2-3 tahun terus tanya, kamu Kristen nggak? Ini untuk menjangkau generasi, jangkau teman-temanmu gimana gitu. Tanya sama anak 2-3 tahun, nanti repot gitu, presentasinya repot kita ya. Oke, jadi lebih bagus tanya sama guru sekolah minggu yang memegang misalkan anak usia di bawah 11 tahun, di bawah 10 tahun gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Izin sebutin nama dulu ya, saya soalnya belum hafal. Ya, ya siapa? Rizky yang pakai I, yang pakai Y, yang pakai yang pakai I, yang pakai Y, Rizkynya. Ya, Rizky. Oke, edukasi itu pelayanan penjangkauan di bidang pendidikan. Contohnya ada orang-orang yang bisanya tergerak untuk melayani anak-anak PAUD. Jadi mereka bersama-sama rekan-rekannya membuat sekolah. Nah, itu contohnya. Kalau enggak, mungkin pelayanan itu seperti guru yang profesinya guru, kemudian beliau tergerak untuk menjangkau guru-guru lain yang non-Kristen. Kalau enggak, sebagai guru Kristen, misalnya dia mengajar di sekolah negeri, beliau sekalipun enggak mengajar pendidikan Kristen, tapi beliau dalam misalnya mengajar matematika, beliau menunjukkan kasih Kristus kepada semua anak dari berbagai agama. Atau dengan satu dan lain cara, beliau misalkan menyampaikan nilai-nilai kekristenan. Misalkan kamu nggak boleh bohong ya, kamu kalau ada apa-apa berdoa ya. Nah seperti itu contohnya dalam bidang pendidikan. Jadi nanti yang pertama ditanya pelayanannya gimana Pak. Nanti teman-teman bisa baca di rubriknya ya. Tanya namanya, nama lengkapnya siapa, kemudian pekerjaannya apa, pelayanannya seperti apa. Kemudian dicatat juga tanggalnya, wawancaranya kapan, tanggal berapa. Catat. Itu yang pertama, minta cerita aja. Pak, cerita dong pelayanan Bapak di pendidikan misalkan. Pak, boleh cerita pelayanan Bapak di sekolah misalkan. Itu untuk pendidikan ya. Terus satu juga yang butuh ditanya itu mengenai tantangan. Tantangannya gimana sih Pak di sekolah itu untuk kita menjangkau orang-orang gitu. Nah itu nanti dicari, dicatat itu. Minimal 4 ya, minimal 4, tantangannya 4. Terus selain tantangan kita juga harus tanya, Pak, ada bantuan nggak kira-kira kalau kita lagi kita mau menjangkau ke sekolah juga nih seperti Bapak misalkan. Kira-kira apa ya yang bisa bantu misalkan. Misalkan nanti beliau nanti katakan, oh nanti ada ini perkumpulan guru Kristen misalkan ya. Perkumpulan guru Kristen nanti kamu ikut situ aja kalau misalnya mau menjangkau pendidikan. Nanti di situ saling menguatkan, saling berbagi dan sebagainya. Atau mungkin dikenalin, oh nanti saya kenalin kamu ya sama seorang pengusaha. Pengusaha ini suka memberi katanya ya. Suka mendukung untuk pekerjaan misi di pendidikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Cukup jelas nggak, Rizky? Boleh. Di sekolah Kristen boleh. Kan, kan di sekolah Kristen pun anak-anaknya kan nggak semua baik gitu. Saya ralat. Soalnya saya sendiri itu adalah saya sendiri adalah buah dari pelayanan di sekolah Kristen. Kedua orang tua saya pada saat saya sekolah itu belum Kristen. Tapi karena sekolahnya bagus,
Kedua orang tua saya menyekolahkan saya di sekolah Kristen gitu. Dan di sekolah Kristen saya mendapatkan pendidikan agama Kristen segala macam itu ya tergerak untuk percaya Tuhan. Nah, itu kan pelayanan juga Rizky. Oke, ada lagi yang lain? Oh, nggak apa-apa. Kan nggak semua anak-anak STMTK itu baik-baik kan? Sorry, sorry, sorry. Baik-baik semua ya. Eh, yang mana juga bisa. Kalau misalnya kalau misalnya Rizky penasaran, ini sepertinya kurang ini boring gitu. STMTK kurang lebih kan ya ini ambang-batuan semua. Misalkan mau coba ke yang melayani di sekolah negeri, boleh. Itu. Nanti di gereja pasti banyak itu. Di gereja coba ditanyain. Ada yang guru nggak? Kalau nggak ada yang kepala sekolah atau yang yayasan gitu, anggota yayasan pendidikan gitu. Itu bisa itu. Oke, silahkan. Ada lagi? Ya, skip. Oke, sudah jelaskah? Teman-teman segera ya kalau bisa hari ini. Hari ini teman-teman sudah putuskan siapa yang mau ditanya, siapa yang mau diwawancara ya. Oke, hari ini. Indikator apa? Oh, ini ya, rubriknya ya. Rubriknya ada, sudah ada. Ini bisa ditugas. Ini ada rubriknya, rubrik penilaian di Classroom. Classroom. Oke, sudah ada semua di sini. Nanti belajar ini yang poin kedua sebenarnya untuk mempersiapkan teman-teman sih nanti untuk belajar research, cari literatur. Harus cari yang Sinta sama tahunnya paling lama 2017. Oke. Oke, itu aja. Mungkin ada lagi terakhir sebelum kita akhiri. Oke, kalau demikian saya serahkan ke ketua kelas. Parlin, ada Parlin? Betul. Oke, kalau gitu mungkin teman-teman bisa mempersiapkan untuk kelas berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa absen sama tugas mingguannya ya. Absen sama tugas mingguan. Teman-teman absen semua, tugas mingguan dikerjakan semua, presentasi, UTS nanti open book, sama UAS kalau dikerjakan semua sudah pasti dapat A ya. Oke, sekian dari saya minggu ini sampai minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Sosiologi agama kita asinkronus ya, guys. Sosiologi agama kita asinkronus.